Masa kampanye Pilpres 2024 telah dimulai. Ketiga pasangan Capres-Cawapres mulai tebar janji-janji politik jelang Pilpres 2024. Para paslon Capres-Cawapres mengiming-imingi masyarakat dengan sejumlah janji program maupun komitmen untuk menyejahterakan rakyat bila kelak terpilih. Belum lama ini pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin berjanji akan mempermudah kredit rumah untuk warga. Pasangan nomor urut 1 ini akan memperbaiki regulasi kredit rumahan rakyat atau KPR sebagai bagian dari solusi untuk kebutuhan perumahan di Indonesia. Sementara itu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasangan nomor urut 2 ini menjanjikan makan dan susu gratis untuk anak. Program tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki generasi sejak dini dengan mencegah stunting dari hulu. Berbeda dengan Prabowo dan Gibran, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD justru fokus memberantas kemiskinan melalui jalur pendidikan dengan pendidikan tinggi. Keluarga miskin akan mempunyai kesempatan untuk mengubah nasib hidupnya. Ganjar Pranowo menjelaskan, 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal 1 orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan. Lantas, sejauh mana efektivitas janji para Capres-Cawapres mengatasi pengentasan kemiskinan? Lalu, manakah yang paling realistis? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saya kalau lihat sosial media TV One, berita tentang janji-janji kampanye masing-masing Capres dan Cawapres. Lucu-lucu komentar masyarakat. Ada yang optimis, ada juga yang pesimis. Ansor katanya, angin sorga. Karena memang ketika janji kampanye begitu indah terdengar di telinga kita, tapi ketika menjabat beribu alasan, berbagai macam alasan, janji tersebut tidak bisa terrealisasi semua. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Di studio TV One masih bersama dengan saya pengamat politik kita, Mas Jarwi Ahmad. Dan dari tim Amin di sini, Bang Bestari Barus. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbincang juga dengan 2 narasumber lewat sambungan Zoom, mulai dari Pak Nursirwan Sujono dari Ganjar Mahfud di sini, dan nanti saya sedang menunggu Mas Herzaki ya dari tim Prabowo Gibran. Masih ada Pak Nursirwan Sujono yang masih tersambung. Sekarang saya ingin ke Pak Nursirwan terlebih dahulu. Pak, ini pertanyaan klasik yang ditanyakan oleh masyarakat. Janji-janji yang digelontorkan oleh Capres khususnya Ganjar Mahfud ini sudah diukur tidak sih? Indah dikatakan, memang benar-benar bisa terrealisasi atau seperti apa? Masih di mute Pak audionya Pak. Coba dicek lagi. Oke, boleh silakan. Ya. Seperti juga yang kami lakukan pada saat pencalonan Pak Jokowi pada 2014 dan 2019, itu kan juga sudah memberikan jawaban berkaitan apakah ini angin surga apa cuma janji. Kita lihat saja Pak Jokowi yang sudah sampai hampir menyelesaikan 2 periodenya ini, seperti infrastruktur, kemudian mungkin pada waktu awalnya seperti Mbak mengatakan itu sebuah janji, kita rasakan saja atas pilihan dan penunjukan sebagai calon presiden pada waktu itu sama. Tentu Pak Ganjar pada saat ini yang kita calonkan untuk maju bersama dengan Pak Kiai Ma'ruf untuk menjelaskan yang berkaitan dengan pemecahan kemiskinan, tentunya itu pun kita tidak masuk kategori angin surga atau katakan hanya sekedar janji. Karena apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan pencalonan presiden sebelumnya, kalau itu disebut janji itu sudah terwujud ya, meskipun mungkin tidak seluruhnya bisa tercapai. Sehingga demikian pula untuk hal ke depan berkaitan dengan kemiskinan, benar apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar, Mas Ganjar dan bersama dengan Pak Mahfud untuk memecahkan berkaitan dengan kemiskinan melalui jalur pendidikan dan juga kesehatan dan pertanian. Sehingga apa yang disampaikan bahwa 1 warga miskin
ada satu orang minimal yang sarjana, tentunya sudah melalui perhitungan yang cermat apakah itu mungkin atau tidak mungkin dilaksanakan berkaitan dengan caranya seperti apa. Dan demikian pula dengan pertanian yang tentu kita ingin mengedepankan adanya nilai tambah dari petani maupun nelayan kita yang selama ini hanya menjual ikan begitu saja tanpa memperoleh nilai lebih dari perikanan tersebut, termasuk juga untuk petani. Sehingga semuanya ini, kemiskinan ini kita atasi dari hal yang paling mendasar, pemecahannya untuk meningkatkan pendapatan rakyat miskin, dalam hal ini para petani maupun nelayan. Demikian pula dengan tadi terkait dengan perumahan, apabila ada, tadi juga sudah kita sampaikan oleh Mas Ganjar untuk mentargetkan adanya 10 juta pemukiman hunian dalam periode 5 tahun ke depan. Demikian yang saya ingin jelaskan, yang mungkin itu apakah ini hanya sekedar janji atau tidak, karena kita sudah membuktikannya untuk pemerintahan sebelumnya. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Bestari Barus. Kalau dari Amin ini seperti apa? Semua janji-janji bisa terukur tidak? Karena mengingat buku dari janji kampanye dari pasangan Amin ini katanya yang paling tebal. Kalah skripsi dan juga tesis. Ya, insya Allah itu menandakan bahwa pasangan Amin lah yang paling siap dalam hal utamanya hari ini menjabarkan seluruh program itu sehingga bisa dicermati bukan sekedar janji. Isi dalam daripada program Pak Anies dan Muhaimin ini banyak terinspirasi pada waktu beliau juga menjadi gubernur di DKI Jakarta yang diwujudkan. Ada salah satunya bahkan perumahan rakyat itu diberikan kepada orang yang kurang mampu pun diperhatikan gitu, dalam bentuk sewa tentunya. Nah, juga anak muda minded sekali Pak Anies ini, karena pengadaan rumah itu justru anak muda juga diutamakan sebagai pasangan muda untuk memiliki rumah. Itu sudah ada dibuktikan dengan pada waktu itu kita mengerjakan di Jakarta yang namanya rumah DP 0. Insya Allah ini bisa menjadi favorit bagi kaum muda perkotaan untuk mendapatkan juga fasilitas itu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan, detailnya tentu tidak dapat saya sampaikan di sini karena itu nanti insya Allah menjadi porsi cawapres-cawapres kali ya untuk bicara di debat. Tapi nggak tahu apakah ada debat cawapres-cawapres ini. Katanya cuma capres. Tapi tentu kita berharap pada tahun 2026 itu Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Anies itu kemiskinan ekstrim turun 0 sampai dengan 0% gitu loh. Nah, sekarang ini pada tataran 9,36%, kita berharap di catatan di Maret 2023. Insya Allah dengan program yang sudah tertera di dalam program kerja Pak Anies Amin 2024 ini, kita bahkan mematok pada tahun 2029 itu ini sudah drop ke 4 sampai dengan 5%. Apa yang akan dilakukan? Tentu salah satunya bagaimana kemudian kita menciptakan lapangan pekerjaan baru ya yang tercatat dalam program ini, program kerja Pak Anies dan Muhaimin itu ada penyediaan sekitar 15 juta lapangan pekerjaan baru gitu. Baik. Sekarang saya sudah tersambung Mas Herzaki di sini. Mas Herzaki, pertanyaan yang sama kepada Mas Herzaki. Untuk Prabowo Gibran seperti apa? Janji-janji yang disampaikan di masa kampanye, bahkan dituliskan di janji-janji kampanye Capres-Cawapres, ini sudah diukur tidak sih? Bisa terrealisasi minimal untuk 1 periode terlebih dahulu. Bagaimana? Ya, tentunya semua kita sudah hitung betul gitu. Karena program yang kita janjikan ini adalah benar-benar yang ingin kita wujudkan. Karena bagaimanapun keinginan kita untuk bisa terpilih ya presiden kami, ya capres kami dan capres kami itu karena ada program-program yang ingin kita laksanakan.
Kita ingin ada perbaikan. Bagaimanapun saat ini situasi masyarakat kan, pembangunan pemerintah kan sudah ada yang sudah berjalan dengan baik. Misalnya kan kalau di eranya Pak Jokowi ini kan setahu kami ini kan sudah ada jalan ya yang fasilitas pembiayaan misalnya untuk berbasis tabungan kan begitu. Lalu bagaimana beliau juga menyampaikan misalnya ada perhatian beliau terhadap backlog nih ya kan terhadap keberadaan gap nih antara kebutuhan rumah dengan pembangunan rumah yang terjadi ini kan ada nih program-program yang beliau sampaikan. Nah ini kami juga akan tentunya menjadi salah satu prioritas juga nih gitu. Misalnya kita bicara begini nih Pak. Kalau kita cermati, di kami ini ada yang namanya 17 program prioritas. Program prioritas itu tentu kami menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, berpresentasi baik untuk masyarakat, ya, pedesaan, perkotaan, rakyat yang membutuhkan. Jadi kita punya target nih, ada 25 rumah per desa dan 1 juta hunian di kota. Ini kan target kita ini. Ini kita cantumkan betul visi misi kita masukkan juga yang kita kirim ke KPU dalam 17 program prioritas. Bagaimana kita memenuhinya? Kita akan menggandeng swasta. Kita akan gandeng juga lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas kredit dengan suku bunga terjangkau. Akan diberikan insentif juga kepada pengembang untuk membangun hunian, terutama untuk generasi milenial dan generasi Z gitu. Ya ini tentu tidak hanya berdiri sendiri ya, ini akan terintegrasi nantinya dengan pembangunan infrastruktur. Lainnya seperti misalnya kita bicara mengenai transportasi, kita bicara mengenai fasilitas umum. Karena kita tahu biaya transportasi di kita kan kalau misalnya menuju ke rumahnya cukup biaya mahal atau apa, ya sama saja nih rumahnya murah tapi kemudian biaya transportasinya besar. Nah ini kan berbagai program yang kita sodorkan juga nih. Bagaimanapun kita akuin di era Pak Jokowi kita tahu nih ada yang namanya kan tadi yang saya sampaikan ya fasilitas pembiayaan berbasis tabungan terutama untuk MBR. Jadi nanti dalam konsep kami target 25 rumah per desa ini dan 1 juta hunian di kota ini tentunya ada nih bantuan uang muka dan cicilan bulanan untuk membangun rumah. Jadi program yang saat ini sudah ada, kita cermati mana yang menurut kita masih bisa kita lanjutkan, kita lanjutkan. Nah ini diantaranya Mbak, ini yang bisa kita sampaikan saat ini gitu terkait dengan pembangunan rumah ya gitu. Oke, Mas Nyarwi seperti apa? Iya, Caca, kalau kita lihat di dokumen yang dikirim KPU ya para capres-capres, saya lihat bobot normatif ya dari apa yang ada di visi misi dan program itu masih luar biasa. Itu satu. Jadi ini banyak PR tentu dari para jubir ya, nanti juga termasuk di acara debat yang ini pasti akan harus dielaborasi lebih lanjut ya. Misalnya tadi ya penyediaan susu misalnya tadi 02 ya misalnya begitu. Nah itu harus bagaimana caranya tadi Bung Zaki sudah menjelaskan, Bang Lestari juga ada penjelasan. Tapi intinya Cak, ini bukan hanya sekedar visi misi itu nanti bisa didetailkan bukan hanya ngawang-ngawang tetapi juga harus berbasis fakta empiriknya. Tetapi saya lihat ya nanti kedepannya kan gini, di dalam Pilpres ini ya apapun yang terjadi pasti kan salah satu akan terpilih untuk menjadi pemenang, itu kan pasti kan gitu, mau 1 putaran mau 2 putaran. Nah pertanyaannya adalah berikutnya, ini kan pasti akan melanjutkan pemerintahan sebelumnya kan gitu, ada masa transisi. Nah saya lihat gitu overall semuanya ini itu belum misalnya sepenuhnya, terutama dari dokumen ya, dari dokumen yang kita terima gitu, itu belum sepenuhnya bahwa formulasi visi misi sampai program itu benar-benar disambungkan kayak evidence based policy ya, kebijakan atau visi yang memang dilihat dari data yang sebelumnya, Pak Jokowi sampai mana, kita sampai mana. Nah itu ada beberapa di dokumen Pak Prabowo saya lihat gitu ya, Prabowo Gibran, tetapi di Mas Ganjar tidak secara eksplisit, di Mas Anies berbeda lagi. Nah ini yang saya lihat tentu saja perlu ya pendetailan. Kenapa? Karena tentu masyarakat itu juga pengen, bukan ini tadi tadi angin sorga, ansor tadi ya katanya. Jadi ini yang disampaikan indah dan menarik, tapi kalau misalnya itu susah diwujudkan bagaimana kan gitu. Nah ini yang butuh kepastian. Belum lagi Cak, mungkin satu lagi ya, kita perlu ada semacam norma atau konvensi ya. Contohnya begini. Apa yang menjadi visi misi yang pokok ya dari capres-cawapres tentu kan yang ada di dokumen yang disubmit ke KPU kan gitu, yang dikirim KPU. Nah kadangkala bisa jadi dalam perkembangannya nanti bagaimana kalau misalnya capres-cawapres ini punya kebijakan. Contoh ya IKN itu IKN kan nggak ada di visi misi Pak Jokowi 2013
Pilpres 2011, tetapi itu muncul. Nah itu bagaimana nanti? Nah ini yang saya kira nanti ada di debat-debat dan ini juga perlu dibahas kira-kira itu. Ya, oke. Baik, sebenarnya pemirsa ibaratnya antara kenyataan dengan keinginan pasti antara bubiran lagi. Kalau dibilang keinginan saya mau jadi Miss Universe, tapi apa yang bisa? Seperti itu mungkin dari janji-janji kampanye dari masing-masing capres-cawapres dianggap ini too good to be true atau juga janji-janji manis mengingat gaji guru 30 juta, produksi mobil nasional atau sektor informal bisa KPR perbankan sesaat lagi. Agak berat ini ya. Ya, sekarang saya akan bertanya langsung ke masing-masing pasangan di sini, tim pemenangan khususnya. Mungkin saya ingin ke tim pemenangan dari Ganjar Mahfud terlebih dahulu ini. Pak Nursirwan, saat ini yang disorot adalah Ganjar ingin gaji 30 juta untuk guru. Bagus, semua pasti banyak yang setuju. Tapi banyak juga mengkritik, ini dari mana nanti anggarannya? Ini bakal bisa terrealisasi atau seperti apa? Pak Nursirwan. Seperti juga saya mohon maaf karena supaya menghindari untuk ditanya dengan kaitannya dengan janji surga. Saya tadi mengulang pada waktu Pak Jokowi kita usung menjadi presiden, pada waktu itu juga bagaimana tuh caranya mewujudkan infrastruktur. Itu pembiayaannya seperti apa, bisa terwujud. Jadi semua itu bukan tanpa perhitungan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar dengan Pak Mahfud untuk program guru itu tentu juga dengan menggunakan perhitungan fiskal yang tidak sembarangan dan itu tentu tidak bisa kami sampaikan detail caranya bagaimana dan bukan forumnya kepada Mbak untuk menyampaikan hal tersebut. Tapi kita sudah mencoba melakukan itu dengan pertanyaan janji seperti ini kan 2019 kan juga sudah ditanya. Apakah benar itu bisa terwujud? Bisa, kita melakukan. Jadi sebenarnya semua itu tergantung leadership nanti di dalam kepemimpinan menjalankan hal tersebut. Kami tidak bisa menjelaskan caranya bagaimana. Itu bukan nanti kalau sudah di pemerintahan, nanti caranya bagaimana nanti akan bisa dilihat, oh ternyata bisa. Dan ini kita bukan angin surga, bukan ansor, bukan. Kami sudah melakukannya itu ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau belum ada mencoba ya kita mungkin bisa dianggap demikian dan tentu kita dengan semuanya dengan menggunakan perhitungan. Oke, sekarang saya ke Mas Herzaki. Mas Herzaki, nah ini dari Prabowo Gibran, khususnya Pak Prabowo lagi gencar-gencarnya mendorong produksi mobil nasional. Gak cek-recek dulu teknologi kita mumpuni atau tidak. Ini produksi mobil nasional atau produksi 1-2 saja ini bagaimana Mas Herzaki? Iya, sebenarnya kalau kita bicara ya mengenai kemampuan kita, ini ada nih kita di berbagai daerah ada produksinya. Termasuk kita bicara misalnya produksi bahkan mobil listrik nih. Di Jawa Tengah itu sudah ada gitu untuk produksinya. Jadi kita bicara mengenai assembling sudah kita lakukan, lalu berbagai elemen komponen sudah ada. Nah, tinggal kan kalau kita bicara mobil nasional kan pemenuhan komponen dalam negerinya nih berapa persennya kan. Nah, ini yang kita akan optimalkan nantinya. Dan kalau menurut kami ini lebih kepada masalah prioritas gitu. Misalnya di era Pak SBY bagaimana beliau ini memperbaiki kondisi fiskal kita. Ada APBN, pendapatan per kapita, terus waktu itu juga stabilitas keamanan ya. Banyak teroris kita masih ingat waktu itu ada. Baik. Bom hampir tiap tahun meledak sebelum eranya Pak SBY gitu. Lalu kemudian kan di era Pak Jokowi bagaimana beliau dengan punya tabungan yang luar biasa, APBN yang 4 kali lipat dari Pak SBY punya kekuatan yang lebih mumpuni dalam membangun. Jadi beliau fokus ke infrastruktur nih gitu. Sudah sederhananya begini, kalau Pak SBY dulu itu hanya punya uang 4 juta per bulan. Ya kan, sehingga kalau mau ngutang 30%-nya maksimal hanya 1 juta. 1 juta itu bisa bangun apa gitu. Tetapi dalam 5-10 tahun itu kan menjadi 18 juta. Kira-kira dari 400 triliun menjadi 1.800 triliun. Jadi, nah kalau 18 juta itu kan ngutang bisa 30%-nya berapa itu. Nah sehingga bisa banyak bangun infrastruktur yang lebih masif lagi. Nah sekarang juga sudah meningkat nih. Ya kan, dari 1.800 menjadi kira-kira 3.000-an triliun ini gitu. Dan kita lihat infrastruktur juga semakin baik yang dibangun. Sehingga sekarang saatnya industri ini. Ya kan, kita Pak Prabowo ini nanti akan memfokuskan kepada hilirisasi, misalnya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo gitu. Jadi pengalaman di pemerintahan selama 10 tahun era Pak SBY dan 9 tahun sampai 10 tahun nanti di era Pak Jokowi ini akan terakumulasi, terkristalisasi di kepemimpinannya Pak Prabowo gitu.
akan semakin maksimal ya, melanjutkan juga apa yang dulu dilakukan oleh Bu Mega, oleh Pak Habibie, oleh Pak Gus Dur. Ditahan, Mas Nah, Herzaki. itu ini yang kelebihannya gitu. Ya, sekarang saya ke Bang Bestari Barus bahwa janji dari Anies adalah agar sektor informal tidak jadi tunawisma atau punya rumah. Ini maksudnya bagaimana sih sederhana program KPR? Memang mereka ada duitnya buat KPR, makan aja susah, seperti apa? Jadi kalau ngelihat Pak Anies itu jangan ngelihat apa yang akan dia lakukan, Ya, tapi jadi apanya? apa yang pernah dia lakukan. Oke. Sudah cukup banyak yang dilakukan Pak Anies kaitannya dengan perumahan rakyat ini. Bahkan ada 2 model. Pertama dengan model yang namanya DP 0% yang tadi saya 0 rupiah yang saya tadi sebutkan. Kedua, Pak Anies berhasil menerapkan yang namanya di DKI itu ada namanya rusunawa. Bila kau memang belum mampu, tatalah ekonomimu, bayarlah 300-400 ribu sebulan, sampai ekonomimu baik, kau bisa pindah ke yang DP 0 rupiah. Itu sudah dilaksanakan, jadi semuanya berdasarkan rekam jejak gitu. Bukan sekedar janji, tetapi telah memberikan bukti. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia ini bisa belajar dari hal itu gitu. Jadi janji yang manis ya akan kelihatan manis bila dia di atas kertas. Tapi kapan akan terwujud? Tadi Bung Herzaki ini saya kritik sedikit saja. Ada zaman Pak SBY 10 tahun, ada zaman Pak Jokowi 10 tahun. Yang jelas sampai hari ini kalau itu ditambahkan jadi 20 tahun, toh kita belum bisa ada alih teknologi soal mobil, engine mobil, motor dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti kalau Pak Anies bisa lebih mengatur lagi tata kelola niaga kita, termasuk juga bagaimana kemudian memberikan memaksa para pihak untuk apa? Untuk bisa memberikan alih teknologi itu supaya produksi bisa dilakukan di dalam negeri oleh anak negeri. Baik. Saya kira itu. Sekarang saya ke Mas Nyarwi. Ada komentar dari netizen yang lucu. Ini menurut saya harus saya tanyakan kepada Mas Nyarwi. Ketika janji-janji kampanye kemudian digelontorkan oleh masing-masing cawapres-cawapres, ada yang mengatakan, gak usah janji-janji kalau sudah terpilih. Sekarang kasih. Seperti itu. Bagaimana? Ya, itu saya kira pernyataan eksplisit dari pemilih ya. Pemilih itu kan kita ini dalam berdemokrasi udah banyak sekali pemilu ya. Jadi sudah sering mendengar janji ya. Dan sini saya kira ya, ini termasuk milih kritis itu Cak. Super kritis malah ya. Jadi saya kira nanti para capres-capres ini punya PR yang lebih serius ya. Termasuk nanti bisa dielaborasi juga oleh para tim kampanyenya dan juga nanti di debat. Sebenarnya caranya bagaimana sih? Nah, kalau bisa diwujudkan itu tadi kan seakan-akan sesuatu yang janji surga sehingga ada kritisisme dan skeptisisme. Nah, di sini yang saya lihat itu yang harus kemudian ditunjukkan. Mungkin tadi Pak Nusirwan menjelaskan tidak bisa didetailkan, tetapi ada hal yang secara umum bisa disampaikan saya kira ya. Misalnya constraint finansial, budgeting atau itu caranya gimana kita ngatasi kan gitu. Belum lagi sumber daya terbatas, ada problem ini dan itu semua harus sinergi, nggak bisa parsial. Karena kalau kita lihat Cak, visi misi dan detail program itu kecenderungannya kan sebenarnya kan ada unsur parsialnya. Nah, koneksitasnya bagaimana nih? Bahkan mungkin termasuk misalnya manfaat-manfaat ya ke ekonomi, pertumbuhan, tenaga kerja yang real. Kenapa biasanya kalau ini digedein, yang ini bisa harus dikecilin kan gitu. Nah, ini solusi-solusi lintas sektor itu saya kira juga harus disampaikan secara lebih baik. Saya masih ada waktu. Pak Nusirwan boleh ditanggapi apa yang dikatakan oleh Mas Nyarwi di sini? Ya tentu itu kan bukan berarti tidak ada, Mas. Ya tentu semua itu kan mohon maaf kalau kami karena kita ini sudah berada di pemerintahan mimpin dua periode hampir. Jadi soal perhitungan detailnya seperti apa di aplikasi berkaitan dengan fiskal, pendistribusian program, kemudian juga apabila ada bencana, cadangan nasional dan sebagainya itu semua tentu sesuai dengan program yang sudah secara tahunan disampaikan di lembaga-lembaga negara. Dan ini kalau yang berkaitan dengan visi misi itu kan apa yang akan dilakukan selama minimal 1 periode 5 tahun ini akan berbuat apa demikian. Sehingga di dalam perjalanannya bisa saja adanya beberapa prioritas yang mungkin akan ada perbedaan seperti yang lalu ada pandemi, COVID dan sebagainya. Masa mau
dikencengin sesuai dengan visi misinya, kan ya enggak. Itu semua di dalam implementasinya detail tentu ada. Tidak mungkin semua ada lembaga pengawasan, lembaga kontrol berkaitan dengan program, sehingga tidak mungkin bagi kami yang sudah terbiasa untuk memberikan penjelasan, tentu bertanggung jawab. Sekali lagi saya katakan, bertanggung jawab terhadap program apa yang akan disampaikan. Tidak ada istilahnya ini supaya Mbak ini senang begitu atau apa yang mendengarkan itu gembira, tidak demikian. Karena mengajukan calon pimpinan nasional itu tidak sembarangan. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat itu yang utama. Sehingga apa yang disusun, apa yang disampaikan, tentu semua sudah dengan perhitungan akan dapat dikerjakan. Itu saja. Sekarang saya ke Mas Herzaki. Ada sempat tanggapan dari Bang Bestari Barus ini, Mas Herzaki. Untuk alih teknologi ini aja kita masih kesulitan untuk itu. Bagaimana? Ya kan ada tahapan ya Mbak, kalau bicara mengenai teknologi ada prioritasnya. Kita tahu ketika misalnya di era PSBY 2004 itu prioritasnya adalah bagaimana ancaman keamanan yang luar biasa. Terorisme hampir tiap tahun, mohon maaf nih ada bom Natal, bom apa gitu di mana-mana waktu itu ya. Nah ini yang kemudian bisa diselesaikan. Lalu ada tsunami Aceh. Lalu bagaimana kita merapikan fiskal gitu pasca krisis ekonomi 97-98 yang dampaknya masih sampai 2000-an awal. Nah ini kan alhamdulillah beres semua nih. Secara fondasi keuangan kita jadi kuat nih, ekonomi kita selama 10 tahun. Pembangunan infrastruktur juga sudah mulai ada landasannya, terjadi banyak juga. Nah di era Pak Jokowi ini kan peningkatannya di situ. Dilakukan peningkatan di berbagai sektor infrastruktur. Ya saya yakin Pak Bestari Barus mengakui, Pak Nusirwan mengakui ada kemajuan pesat nih dalam konteks infrastruktur. Kan bagian dari pemerintahan nih setahu saya Pak Bestari Barus dan Pak Nusirwan ini saat ini dari pemerintahan Pak Jokowi gitu. Nah apa yang terjadi saat ini kemudian kita ingin ada akselerasi nih. Apa yang baik di era Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, Pak Gus Dur dan juga Pak Habibie ya kita lanjutkan. Dan kita akan akselerasi nih apa yang sudah baik. Tadi saya bicara mengenai rumah. Kita ada target 25 rumah per desa. Baik. Lalu 1 juta hunian di kota. Ini kita sudah punya nih indikator dan upaya. Termasuk nih Mbak, yang satu program andalan kita makan siang dan minum susu gratis ini. Yang benar-benar bermanfaat. Yang tidak mungkin bagi sebagian pihak yang tidak memahami dan mengerti. Menertawakan dan apaan sih. Tetapi kalau yang mengerti, baca School Meal Coalition. Ngerti banget itu bahwa ini sangat penting. Ada 76 negara yang sudah melaksanakan. Tetapi lebih kepada bahwa kita membutuhkan alih teknologi gitu loh, yang sesegera mungkin supaya anak bangsa dapat segera berdaya. Insya Allah bersama Anies dan Muhaimin ke depan. Saya kira itu. Baik. Ya, terima kasih Bang Bestari Barus, terima kasih juga kepada Mas Herzaki, Pak Nusirwan, Mas Nyarwi. Ya, saya sih optimis pemirsa bahwa ini bukan ansor, bukan angin surga, bukan janji manis, bukan juga untuk jargon. Harapannya mereka komit. Janji-janji yang saat ini disampaikan benar-benar bisa terrealisasi jika memang mereka nanti akan terpilih menjadi nomor 1 dan juga nomor 2 di Republik Indonesia. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar utama. Selamat malam.